Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk statistika, yaitu penyajian diagram dan penafsirannya. Para mahasiswa yang aku banggakan, dan tujuan pembelajarannya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, OGIF, serta penafsirannya. Pun materinya, seperti tadi ada diagram garis, lingkaran, OGIF. Mari kita lihat materinya. Untuk diagram batang, dengan bentuk soal, jumlah sepeda motor yang terjual di sebuah toko yang bernama Toko Cepat tahun 2010. Kalau bentuk diagram batangnya, bagian vertikal itu adalah jumlah yang terjual, sementara bagian yang horizontalnya adalah waktu atau bulan. Bisa dilihat dari Januari ke Februari penjualannya turun. Maret itu naik kembali sampai di 5, April naik sampai ke 8 penjualan, dan Mei turun kembali. Bulan Juni itu turun lagi, bulan Juli kembali naik hingga mencapai 7 buah penjualan sepeda motor. Juga Agustus naik drastis hingga 9 buah penjualan. Di September turun kembali hanya 5, Oktober naik sampai ke 8 penjualan. November ternyata turun hanya 3 penjualan motor. Desember naik kembali hingga 6. Nah, ini yang disebut dengan diagram batang. Berlanjut kita dengan diagram garisnya. Dari diagram batang tadi, maka diambil tengah-tengah dari masing-masing diagram batangnya. Kemudian tengah-tengahnya dititik satu persatu. Kemudian dihubungkan dengan garis lurus bentuk seperti ini. Ini namanya diagram garis. Lanjut diagram lingkaran. Berubah dengan soal yang baru, PNS 12 orang, yang ABRI polisi 4 orang, wira swasta 7, tani 10, dan yang lain-lain dikalkulasikan 5. Nah, untuk membentuk sebuah diagram lingkaran, maka ada perhitungannya. Karena dalam satu lingkaran itu ada 360 derajat. Dari jumlah frekuensi masing-masing item yang PNS 12 dibagi 36 kali 360 derajat, diperoleh 120 derajat. Yang ABRI begitu dibagi 36 kali 360 derajat, dan seterusnya. Ya, barulah kita buat diagram lingkarannya dari besaran masing-masing sudut. Untuk menggambar lingkarannya, kita bisa menggunakan busur lingkaran. Nah, untuk PNS itu 120 derajat. Menyimpan busur lingkarannya berpusat di titik tengah dari lingkaran. Nah, sehingga terbentuk diagram lingkaran seperti itu. Berlanjut, OGIF. Diketahui tabel data jumlah pengguna handphone di sebuah RT, telah namanya RT gaul, berdasarkan usia dari 6 tahun sampai dengan 40 tahun. Menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Ini frekuensi awal 6 sampai 10 tahun, 2 orang, 11 sampai 15, 8 orang, sampai terakhir maksimal 36 sampai 40 tahun usianya, itu banyaknya 10 orang. Dari mana dapat nilai 100 untuk frekuensi kumulatif lebih dari? Jadi menghitungnya adalah dari total keseluruhan. Jadi yang lebih dari 6 tahun dari diambil dari
usia terendah. Nah, lebih dari 6 tahun itu berapa orang? Nah, jadi termasuk yang 2 ini dijumlahin semua sampai yang 10 sehingga totalnya adalah 100. Nah, berikut yang kumulatif lebih dari 11 tahun. Nah, maka dikurangi 2 yang atas ini. Karena yang lebih dari 11 tahun tuh mulai dari 11, 12, 15 sampai ke bawah semua yang ini. Jadi yang 2 di atas tidak termasuk. 2 ini adalah kurang dari 11 tahun. Maka yang 100 tadi berkurang 2 sehingga 98. Nah, begitu seterusnya sampai terakhir adalah 10 tahun. Ya. Yang lebih dari 36 tahun. Nah, itu cuman yang ini saja yang lebih dari 36 tahun. Jadi 10. Nah, barulah dibuat grafiknya. Nah, ini terbentuk grafiknya. Grafik OGIF-nya. Ini OGIF lebih dari, bentuknya selalu naik ke atas. Nah, dari bawah terus naik ke atas. OGIF kurang dari atas, nah, terus menurun ke bawah. Nah, saatnya untuk kuis. Bisa diperhatikan. Buatlah diagram batang dan diagram garis serta diagram lingkaran dari tabel berikut ini. Ya, penjualan aksesoris pada sebuah toko komputer. Ya, silakan dibuat, selesaikan kuis tersebut. Buatlah diagram batang, diagram garis dan lingkarannya. Kemudian yang kedua, buatlah OGIF dari kurang dari dan lebih dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.